Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Halo, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 mengenai bersyukur atas keberagaman pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini materi yang akan kita bahas yang pertama, bentuk kerjasama. Yang kedua, mengenal makanan tradisional. Disimak baik-baik ya pembahasan video berikut ini. Yang pertama yaitu kerjasama dalam keberagaman. Apa itu kerjasama dalam keberagaman? Ya, kerjasama dalam keberagaman, di mana dalam kerjasama ini setiap orang memberi andil sesuai kemampuannya masing-masing. Sikap saling percaya merupakan dasar untuk menjalin kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan di berbagai lingkungan. Apa saja contoh-contohnya? Ya, berikut ini. Yang pertama, kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan di rumah antara lain merapikan tempat tidur, menyiram tanaman, menyapu, mengepel lantai, mencuci piring, dan membuang sampah. Apa manfaat? Ya, manfaatnya itu untuk mewujudkan kerjasama di rumah seperti pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kemudian manfaatnya menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga, serta melatih disiplin diri dan juga tanggung jawab. Jadi sudah tahu ya contoh kerjasama di lingkungan rumah dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, kerjasama di lingkungan sekolah. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan di sekolah antara lain melakukan tugas kelas dan belajar kelompok. Dan manfaatnya itu apa ya? Ya, manfaat mewujudkan kerjasama di sekolah antara lain tugas yang sulit menjadi lebih mudah diselesaikan, dapat menguasai pelajaran yang sebelumnya kurang dipahami, dan membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Kemudian dapat juga menjadikan ruangan kelas menjadi bersih, tidak merasa bosan dalam belajar, melatih disiplin diri dan bertanggung jawab, serta mempererat rasa persahabatan. Kemudian yang ketiga, kerjasama di lingkungan masyarakat. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat itu antara lain kerja bakti, membantu tetangga yang mengadakan hajatan, serta ronda malam. Manfaat kerjasama di lingkungan masyarakat ini antara lain menjadikan lingkungan lebih bersih, membuat pekerjaan lebih cepat selesai, meningkatkan solidaritas antar warga, dan menciptakan keamanan lingkungan. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan contoh-contoh kerjasama di lingkungan rumah, kemudian contoh kerjasama di lingkungan sekolah, dan begitu juga contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Serta anak-anak juga sudah tahu ya manfaatnya. Baiklah, semoga anak-anak bisa paham dan mengerti. Jadi kita cukup sekian ya untuk materi pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Makanan daerah atau makanan tradisional yaitu makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang resepnya diwariskan secara turun-temurun dan memiliki ciri khas tertentu di setiap daerahnya. Di Indonesia terkenal akan rempah-rempahnya. Jadi di Indonesia dikenal sebagai negara beragam kuliner karena di setiap daerahnya mempunyai makanan khas dari daerahnya masing-masing. Nah, sebelumnya apa saja ya makanan tradisional yang ada di Indonesia? Apakah ada makanan tradisional yang pernah kalian nikmati? Yuk kita cari tahu apa saja makanan tradisional yang ada di Indonesia. Macam-macam keragaman makanan tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada gudeg. Gudeg adalah makanan khas dari Yogyakarta.
Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Kemudian yang kedua ada rendang. Rendang adalah makanan khas dari Sumatera Barat. Rendang adalah olahan daging yang mempunyai cita rasa pedas yang menggunakan campuran dari bumbu rempah-rempah. Yang selanjutnya ada nasi kerawu. Nasi kerawu adalah makanan khas Kota Gresik, Jawa Timur. Nasi kerawu terbuat dari campuran nasi dan juga daging sapi. Yang keempat ada soto Banjar. Soto Banjar yaitu merupakan makanan khas dari Kalimantan Selatan. Soto Banjar ini biasanya disajikan dengan daging ayam, perkedel, telur rebus, dan juga ketupat. Nah, selain makanan khas yang telah kita pelajari tadi, di Indonesia masih banyak sekali makanan tradisional. Misalnya, ada ayam betutu dari Bali, ada papeda dari Papua, dan pempek dari Sumatera Selatan, ada bika Ambon dari Sumatera Utara, ada geplek dari Kulon Progo, dan juga ada geplak dari Bantul. Nah, selanjutnya masih banyak lagi makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Makanan tradisional perlu kita lestarikan. Caranya dengan mengenalkan kepada masyarakat luas mengenai makanan tradisional yang ada di Indonesia. Apa sih manfaat melestarikan keberagaman makanan tradisional? Yaitu yang pertama untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua untuk pemersatu bangsa, dan yang ketiga sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, itu tadi macam-macam contoh keberagaman makanan tradisional yang ada di Indonesia. Demikian tadi video penjelasan tentang materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami ya. Untuk tugas hari ini, ayo lakukan halaman 82 kerjakan di buku paket. Ayo berdiskusi halaman 83 kerjakan di buku paket. Ayo lakukan halaman 86 kerjakan di buku paket. Dan karyaku halaman 87. Untuk karyaku dikerjakan di buku gambar membuat clipping minimal 5 makanan khas tradisional Indonesia. Baiklah, materi untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih anak soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.